Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winayatul selaku pembimbing mata kuliah Qiraatul Kutub, dan tak lupa teman-teman semua Pak Icek yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, dapat berdiskusi dengan kelompok 4 membahas tentang nanat. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Novi Anissa Ramadini. Di sini saya selaku moderator. Dan teman-teman saya, yang pertama Latifatul Mutahharoh, yang kedua Lutfi Nurul Hikmah, yang ketiga Mei Dwi Mutiah, yang keempat Buyi Majid Alatas, dan yang kelima Mukti Oktavalla. Di sini kami membahas Tarbiyatul Aulad. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pembacaan teks. Kepada Mbak Latifatul Mutahharoh dan Mbak Mei, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailut tarbiyah al-mu'assirah fil walad. La syakka anna al-murabbi al-wa'i al-munsifu yastazidu daiman fil wasail al-madziyah. Wal qu'adut tarbiyah al-mu'assirah fi idadil waladi aqidiyan wa khuluqiyan wa fi takwinihi nafsiyan wa ijtima'iyan hatta yablughal waladu asma ayatil kamal wa ala darwati najji wa ashha madahirit ta'amulil wal ittizan. Yang artinya metode pendidikan yang efektif bagi anak. Tidak ragu, sesungguhnya guru yang peduli terhadap pendidikan senantiasa mengembangkan metode yang layak dan juga prinsip-prinsip pendidikan yang efektif dalam mempersiapkan anak secara akidah, akhlak, dan dalam pembentukan secara psikologis dan sosial, sehingga anak ini sampai kepada tanda-tanda kesempurnaan yang paling tinggi dan tertinggi puncak kedewasaan dan paling tinggi kecakapan dalam berpikir dan juga ketenangan. Walakin ma hiya hadhil wasail al-mazdiyah wal qawaid turbiyah al-mu'assirah fi takwinil waladi wa i'dadih fi taqdiri annaha tatarakazu fi umri khamsah. Yang artinya, akan tetapi apa itu metode yang layak dan apa juga prinsip pendidikan yang efektif di dalam membentuk dan mempersiapkan anak bersumber dari hal-hal berikut. Al-ula at-tarbiyah bil qudwah. Yang pertama, pendidikan dengan teladan. Hiya min anjahil wasail al-mu'assirah fi idadil waladi khuluqiyan wa takwinihi nafsiyan wa ijtima'iyan li anna al-murabbi wal masalul a'la fi nadri tifli wal uswatu salihah fi 'ainil waladi yuqalliduhu sulukiyan wa yihaki khalqiyan min haitsu yashmuru aw la yashmuru wa khairu qudwah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya yaitu metode yang paling efektif dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak atau moral dan membentuk anak secara psikologis dan sosial, karena sesungguhnya pendidikan atau orang tua adalah contoh yang paling mulia menurut pandangan anak dan juga suri tauladan yang baik dalam pandangan anak yang membimbingkannya secara tingkah laku dan akhlak baik disengaja maupun tidak disengaja, dan sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Mbak Latifatul Mutahharoh dan Mbak Mei yang telah membacakan dan menerjemahkan teks bacaan. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan materi. Dan kelompok 4 kebagian dari materi nanat. Untuk pembacaan pertama kepada Mas Muhyim Wajid, saya persilakan. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian na'at dan man'ut. Na'at menurut bahasa adalah menerangkan suatu sifat, sedangkan menurut istilah, na'at adalah isim tabi' yang menerangkan sifat dari lafaz yang diikutinya. Sedangkan man'ut adalah orang atau benda yang disebutkan sifatnya. Menurut kitab Jurumiyah, pengertian na'at adalah lafaz yang mengikuti man'ut
atau yang disifati pada keadaan rofa, nasubnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakhirohnya. Sedangkan menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik, pengertian na'at dan man'ut adalah lafaz yang mengikuti pada lafaz sebelumnya yang menyempurnakan dengan menyebutkan sifat man'ut atau lafaz yang berhubungan dengan man'ut. Na'at dinamakan sifat. Di dalam tata bahasa Arab, ia harus bertempat di belakang. Sistem penempatannya hampir sama dengan tata bahasa Indonesia. Setiap akhiran kata nama yang menempati tempat sifat, baris harus disamakan dengan baris akhiran kata nama sebelumnya, karena ia menerangkan sebagian dari kelakuannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu contoh na'at dan man'ut. Contoh yang pertama yaitu berbunyi najahat tilmizu al-mujtahidu, yang artinya murid yang bersungguh-sungguh telah lulus. Dan contoh yang kedua yaitu ja'ar rojulu al-mujtahidu, yang artinya laki-laki yang bersungguh-sungguh telah lulus. Pada contoh tersebut, kata al-mujtahidu kemudian terletak di belakang dinamakan dengan man'ut. Tata tertib hukumnya dalam kalimatnya harus berdasarkan pada isim sebelumnya. Misalnya, jika na'at atau sifat terdiri dari kata muzakkar, kata tunggal untuk laki-laki, maka mausufnya juga harus demikian sama. Terima kasih kepada Mas Muhyi yang telah membacakan poin pertama. Kemudian dilanjutkan poin yang terakhir yang akan dibacakan oleh Mas Mufti Oktavalo. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pembagian na'at. Na'at dibagi menjadi dua, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki yaitu isim yang mengikuti mausufnya dan i'rabnya dan menyempurnakan mausufnya karena sudah dijelaskan mausufnya dengan domir yang disimpan pada sifat. Contoh yaitu marartu birojulin karim, artinya saya berjalan dengan laki-laki yang mulia. Selanjutnya yaitu na'at sababi. Na'at sababi yaitu isim yang mengikuti mausufnya dan i'rabnya dan menyempurnakan mausufnya karena sudah dijelaskan mausufnya dengan domir yang mengikat pada fa'il domir, yaitu sifat yang mana domirnya kembali kepada mausufnya. Contohnya yaitu marartu birojulin karimin abwa, artinya saya berjalan dengan laki-laki yang mulia yaitu bapaknya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Mufti yang telah membacakan poin-poinnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu aturan na'at dan man'ut. Yang pertama, gender na'at dan man'ut harus sesuai. Jika man'utnya berupa mudzakkar, maka na'atnya juga harus berupa mudzakkar. Contohnya hadza thalibun. Akan tetapi jika man'utnya berupa mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Contohnya hadhihi thalibatun. Yang kedua, harus ma'rifat nakirah. Jika man'utnya berupa ma'rifat, maka na'atnya juga harus ma'rifat. Jika man'utnya berupa nakirah, maka na'atnya juga berupa nakirah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.